Kembali lagi di Berkah Sahur Ramadan, pemirsa. Masjid Hajrat Abu Bakar merupakan sebuah masjid yang bersebelahan dengan Masjidil Haram dan dibangun dari bekas rumah sahabat Nabi Abu Bakar. Masjid Hajrat Abu Bakar menjadi pilihan umat muslim untuk beribadah ketika Masjidil Haram penuh oleh jemaah. Dan berikut laporan reporter Hijul Akbar dan juru kamera Junaidi Saifuddin dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, di bulan suci Ramadan, orang-orang yang ingin menunaikan peribadatan di Masjidil Haram itu sangat banyak. Apalagi mendekati waktu maghrib atau waktunya berbuka puasa. Ini saking banyaknya jamaah yang datang, ini sangat sulit untuk mendapatkan saf di halaman masjid, apalagi di dalam. Nah, ada satu masjid yang tepatnya bersebelahan dengan Masjidil Haram. Ini tempatnya jamaah yang tidak mendapatkan saf di Masjidil Haram ini berpindah ke masjid ini, yakni Masjid Hajrat Abu Bakar. Ini dulunya pemirsa, ini merupakan lokasi rumah dari sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan saat ini sudah dijadikan masjid, tepatnya berada di Mekah Tower lantai 4. Masjidnya sangat luas, bisa menampung hingga puluhan ribu orang jamaah, dan di dalam juga pemirsa sudah ada pendingin ruangan yang ini membuat semakin nyaman bagi orang-orang yang ingin melakukan peribadatan di masjid ini. Dan yang paling unik adalah view-nya, yakni berhadapan langsung dengan Masjidil Haram. Dan saat ini pemirsa, kami baru saja menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan sebelumnya juga kami berbuka puasa bersama dengan jamaah di sini. Tidak perlu membeli karena sudah disediakan oleh pihak masjid. Ada kurma dan juga air mineral untuk berbuka puasa bagi peziarah yang datang ke masjid ini. Dari Mekah, Arab Saudi, Hijul Akbar, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Mekah, Arab Saudi. Sudah ada rekan Hijul Akbar di sana. Assalamualaikum Hijul, bagaimana situasi terkini? Nampaknya ini Anda sedang menyantap sahur, begitu ya Hijul ya? Waalaikumsalam Yaumi. Selamat pagi waktu Jakarta. Saat ini baru saja selesai sholat tarawih berjamaah. Jadi di sini masih menyantap makanan berat setelah tadi siang berpuasa. Dan sudah hampir sepekan kami berpuasa di Tanah Suci Mekah, dan sudah terlihat ada perbedaannya dibandingkan dengan saat kami berada di Jakarta. Biasanya sore hari ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan, sementara di sini sebelum pada asar kami sudah berada di Masjidil Haram, kemudian melanjutkan dengan ibadah-ibadah sampai dengan sholat tarawih berjamaah. Nah, itu yang kami rasakan. Kami juga ingin bertanya kepada jamaah umroh dari Indonesia, ini bagaimana sebenarnya waktu Ramadan di sini sehari-hari berpuasa, perbedaannya di Jakarta dan juga di Tanah Suci Mekah. Sudah bersama kami Ibu Sauda. Halo, selamat malam Bu. Malam. Ibu Sauda, boleh diri sebentar, kita wawancara sebentar Bu ya. Ibu Sauda, ini bisa mungkin diceritakan pada pemirsa TV One ini perbedaannya berpuasa di Mekah dan juga sebelumnya Ibu dari mana Bu? Maaf. Jakarta. Dari Jakarta ya Bu. Ini bedanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan pada pemirsa TV One. Bedanya kalau kita umroh pada hari-hari biasa itu mungkin standar, nggak terlalu full. Kalau pas kita di bulan Ramadan ini benar-benar full banget, penuh dan tempat tawaf pun sampai full. Terus kita pun masuk ke masjidnya itu memang benar-benar terlalu penuh banget. Tadi kan habis sholat tarawih Bu ya? Iya. Ini dapat saf di dalam nggak Bu? Alhamdulillah saya dapat, soalnya saya dari Zuhur sampai tarawih di dalam. Jadi dari zuhur sudah ada di Masjidil Haram supaya dapat saf di dalam Bu. Iya, betul. Ibu, ini kami ingin tanya bedanya Bu, berpuasa di Jakarta dan di Mekah ini ada perbedaannya nggak? Ya sebenarnya sih ada perbedaannya ya. Cuman kan kita karena mengikuti ibadah ya kita nikmatin aja. Nah, lebih nikmat di mana Bu? Ya lebih nikmat di sini, kita bisa tadarus rutin gitu kan. Kalau di Jakarta kadang-kadang kan kita belum bisa rutin untuk tadarus. Tapi kalau di sini benar-benar fokus untuk tadarusan, untuk itikaf, untuk ibadah yang lebih serius. Ya, Ibu kan kemarin sempat ikut umroh juga Bu ya, Iya. tanggal 1 Ramadan bersama kami juga.
Dan mungkin bisa diceritakan bedanya Bu, di dalam pada tanggal 1 Ramadan kan sekarang sudah masuk 6 Ramadan Bu ya. Ini bedanya seperti apa di dalam? Kalau kemarin pada tanggal 1 itu kan jamaah belum begitu full sampai sekarang ini. Kalau sekarang ini udah hampir seminggu kita di Mekah ini bener-bener full banget, beda yang dari pertama kita mulain di sini dan sekarang lebih full. Mungkin nanti terakhir untuk 10 hari yang akan datang itu mungkin saya rasa kalau nggak kita dari Juhur itu nggak mungkin bisa masuk karena memang benar-benar full lebih-lebih daripada haji gitu. Ibu mungkin bisa dikasih tips nih kepada mungkin masyarakat yang menonton ingin juga beribadah umroh pada bulan suci Ramadan di tahun berikutnya, mungkin dikasih tips dulu. Ya kalau tips saya gini, ya kalau untuk sementara baru seminggu ini agak lumayan nggak begitu, tapi untuk yang 2 minggu yang akan datang atau 10 hari terakhir untuk Ramadan, saya rasa memang kalau benar kita mau itikaf, kayaknya dari waktu duha mungkin kita udah standby di Dari Masjidil duha Haram. ya? Iya. Persiapannya apa nih Bu? Persiapannya ya tentu fisik, semuanya fisik, mental emang harus siap. Ibu bawa obat-obatan juga? Iya, saya bawa vitamin, bawa obat-obatan ya menjaga juga kan karena keadaan sekarang kan memang lebih panas juga. Baik, baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Silakan melanjutkan nyantap makanannya ya. Pemirsa, itu tadi salah satu dari jamaah umroh yang memang tadi dari ceritanya ini memang sudah hampir 1 pekan, dan untuk jamaah peziarah yang datang ke Masjidil Haram ini memang semakin bertambah banyak seperti itu. Yaumi, kembali ke Anda. Baik. Hijul, lalu untuk Anda sendiri nih, untuk makan dan untuk sahur ini seperti apa yang bisa Anda mencarinya, seperti apa? Apakah juga ada panitia juga disiapkan juga oleh panitia atau setempat? Ya, sebenarnya Rendra, kalau soal makanan, jika memang kami tidak berada di hotel ketika sahur atau ketika buka puasa itu tidak perlu khawatir, karena di Masjidil Haram maupun tadi Anda juga melihat ketika saya berada di Masjid Abu Bakar itu sudah banyak makanan yang disediakan. Kalau dari pihak masjid itu sudah ada kurma, kemudian air mineral, dan kemudian juga banyak yang berbagi makanan begitu dari masyarakat lokal maupun peziarah dari mancanegara yang juga membagikan makanan seperti roti dan lainnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk makanan. Rendra. Baik Hijul, ini mengingat tadi yang disebutkan dari jamaah barusan bahwa makin hari ini makin penuh ya Masjidil Haram. Adakah tips mungkin dari Anda untuk jamaah lain agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Hijul? Ya, untuk tips dari kami pribadi, memang kami sudah beberapa hari ini itu mencoba di berbagai waktu ya datang ke Masjidil Haram. Sempat kami datang ketika memang sudah ingin azan maghrib, dan pernah juga kami datang ketika ba'da zuhur. Dan tips dari kami memang semakin mendekati pertengahan hingga akhir Ramadan itu, kalau bisa jika ingin memang melakukan peribadatan hingga buka puasa hingga sholat tarawih di Masjidil Haram itu harus datang lebih awal. Jadi datang ketika ba'da zuhur atau minimal ba'da asar sudah berada di dalam Masjidil Haram. Karena memang tadi agak sulit masuk ke dalam jika memang sudah mendekati waktu azan. Untuk berbuka puasa itu agak sulit masuk ke dalam, bahkan saf-saf di depan Masjidil Haram ini sudah penuh, jadi harus mencari tempat lainnya, bahkan di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Jadi kalau memang ingin beribadah di dalam Masjidil Haram itu harus datang lebih awal intinya, Yaumi. Baik, terima kasih Hijul Akbar, melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, laporan langsung dari Tanah Suci ini terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Amfuri.